الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرورنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا رسول الله الصديق الوعد الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: جددوا إيمانكم. قيل يا رسول الله وكيف نجدد إيماننا؟ قال: أكثر من قول لا إله إلا الله. صدق الله العظيم وصدق الله رسول الله الكريم. Alhamdulillah, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kekuatan iman di dalam hati kita, sehingga kita masih sempat mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Kemudian daripada itu, mari kita senantiasa perbanyak salawat dan salam pada junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya barang siapa banyak mengucapkan salawat kepada baginda Rasul, maka nanti suatu kita berada di alam mizan, alam pertimbangan dosa dan pahala kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berikan syafaat atau bantuan kepada kita. Kaum muslimin salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat kali ini kita akan sampaikan sebuah judul khutbah, yaitu maksud dan tujuan Allah Subhanahu wa taala
jadikan kita hidup di dunia ini. Padahal kita tidak pernah minta, kita tidak pernah mengerti, tidak pernah kita pahami bahwasanya kita dijadikan Allah hidup di dunia ini sebagai makhluk yang paling mulia. Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita hidup di dunia ini sebagai makhluk yang paling mulia. Lebih kurang kata ulama, jenis makhluk hidup yang diciptakan Allah yang ada di permukaan dunia ini lebih kurang berjumlah 18.000. Ada makhluk hidup yang hidupnya di daratan, banyak. Ada juga makhluk hidup yang hidupnya di air, di udara. Tapi di antara itu yang paling mulia adalah manusia. Allah SWT telah jelaskan dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kata Allah. Sungguh kami jadikan manusia itu, kata Allah SWT, dengan sebaik-baik bentuk. Artinya kita itu dimuliakan oleh Allah SWT di antara makhluk-makhluk lainnya. Kemuliaan ini kita dapatkan apabila kita beriman kepada Allah. Orang yang beriman kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan muliakan dunia dan akhirat. Tapi sebaliknya kalau kita tidak beriman kepada Allah, Allah akan hinakan kita. Kaum muslimin salat Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, kalau kita ingin menjadi manusia yang mulia, tentunya yang pertama kita lakukan adalah yang pertama kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sungguhnya menciptakan kematian itu adalah Allah. Yang menciptakan kematian. Banyak kita dengar saudara-saudara kita dipanggil oleh Allah berpulang ke rahmatullah, yang dulunya semuanya itu datang dari Allah, dan tentu nanti semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang menciptakan kematian adalah Allah. Bermacam-macam sebab. Kadang-kadang ada sebab kematian itu, ada yang mungkin kebakaran, mungkin juga sebabnya terjadi peperangan, ada juga sebabnya melalui sakit. Yang jelas itu semuanya adalah merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang menciptakan kehidupan juga adalah Allah. Dulu 100 tahun yang lalu kita nggak ada satu pun di masjid ini, nggak ada satu orang pun. 100 tahun yang lalu kita nggak ada semuanya. Dan nanti juga 100 tahun yang akan datang, semua yang ada di masjid semua nggak ada lagi. Semuanya telah meninggal. Maksud dan tujuan Allah menghidupkan dan mematikan manusia itu adalah siapakah di antara kita yang paling baik amalnya. Berarti tujuan itu semua Allah Subhanahu wa taala hidupkan kita, Allah Subhanahu wa taala matikan kita, itu semua tujuan adalah siapakah di antara kita ini yang paling baik amalnya. Berarti tentunya dalam kehidupan ini 60-70 tahun, tentunya kita akan mencari bekal, mencari persiapan kita untuk menuju kehidupan alam akhirat yang kekal abadi abadan selama-lamanya. Kaum muslimin salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kita terlalu terpesona dengan kehidupan dunia ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah angkat dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, wa mal hayatid dunya illa mata'ul ghurur. Allah Subhanahu wa taala sampaikan, telah terangkan kepada kita, artinya bahwa kehidupan dunia itu merupakan permainan. Kehidupan dunia merupakan senda gurau, tipu daya. Jangan kita terbuai, jangan kita persona kehidupan dunia sementara ini 60-70 tahun, sehingga kita melupakan kehidupan akhirat yang kekal abadi abadan selama-lamanya.
Kaum muslimin salat Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu dalam kesempatan yang singkat ini kita tidak pernah mengerti dan tidak kita pernah tahu kapan kita dipanggil Allah. Gak ada satupun yang tahu. Yang jelas kita dalam 24 jam itu bersiap-siap. Ada juga kita lihat begitu pagi-paginya sehat, siang juga sehat, malam sehat. Tapi begitu dia tidur, pagi-pagi dibangunkan sehingga sekujur badan itu semua bergoyang, bergerak semuanya, menandakan dia telah meninggal. Nah, itu nggak tahu kita. Maka usahakan dalam satu hari 24 jam itu kita tetap senantiasa mengingat Allah. Telah disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam satu hari satu malam 24 jam kita senantiasa mengingat Allah. Bagaimana caranya? Caranya begitu kita bangun tidur, kita senantiasa membaca doa. Berarti kita berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Bangun tidur kita ingat Allah. Alhamdulillah ahyana ba'da ma'amatana wa ilan nusur. Kita ingat. Begitu kita berjalan dari rumah melangkahkan kaki kanan, kita mengingat Allah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwata illa billahil azim. Kita selalu ingat kepada Allah. Dan orang yang ingat kepada Allah meninggal dunia, berarti dia ingat kepada Allah, berarti meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Berarti dia meninggal dalam keadaan baik. Yang kita khawatirkan, yang kita ragukan, begitu kita lalai, begitu kita lupa, tiba-tiba ajal kita mendatangi kita. Contohnya, begitu kita dalam melakukan perbuatan maksiat, ya kan? Misalnya berjudi, kan? Hari ini sedang marah-marahnya, namanya main skater, kan? Tiba-tiba meninggal. Oh, itulah yang kita khawatirkan. Oleh karena itu, selagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita, maka bagaimana semua senantiasa kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ibadah sudah ada contohnya. Siapa yang kita contoh dalam ibadah? Kita contoh adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguhnya dalam diri Rasulullah itu adalah suri teladan, contoh yang baik yang kita ikuti, yang udah ada jaminan 100%. Gak ada jaminan yang namanya selain itu, ya kan? Yang ada jaminan Rasulullah, sahabat-sahabat, tabi'in, itu yang ada jaminan dari Allah. Jadi kita ini mencontoh, mengikut. Jadi kalau kita ikut orang yang sukses, maka kita insya Allah jadi sukses. Coba kalau kita, misalnya kita contohkan seperti orang yang sukses dalam perdagangan, kan? Ada orang yang sukses dalam berdagang, kita contoh, insya Allah kita akan sukses dalam perdagangan. Ada yang sukses dalam pertanian, kita contoh, kita ikut, maka kita akan sukses dalam pertanian. Begitu juga dalam agama ini sudah ada contohnya. Jadi kita hanya mencontoh, kita ikuti, kan? Siapa kita ikut? Kita ikut adalah Rasulullah SAW bersama sahabat-sahabatnya, sehingga kita akan sukses dunia wal akhirat. Dalam surah Al-Imran ayat 31 Allah SWT telah sampaikan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah ya Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikuti aku, ikuti Muhammad. Niscaya Allah SWT akan mencintaimu. Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi artinya kalau kita contoh, insya Allah kita akan sukses dunia akhirat. Jadi gak usah lagi kita banyak pikir, kan? Gak usah lagi banyak mengkaji-kaji. Kita contoh kehidupan Rasulullah SAW, insya Allah kita akan berjaya dunia dan akhirat. Karena itu adalah ada jaminan. Yang udah ada jaminnya adalah Rasulullah SAW,
dan bersama sahabat-sahabatnya. Kalau kita ikut, kalau kita contoh, kita akan sukses dunia dan akhirat. Kaum muslimin salat Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan khutbah yang masih singkat ini menjadi renungan kepada kita, niat kita amalkan, sampaikan kepada diri kita, kepada keluarga kita, saudara-saudara kita dan umat sekalian alam. Barakallahu lakum bil Qur'anil azim wa nafa'anikum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.